Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya David Syambudi Bakro, biasa dipanggil David. Sedikit perkenalan ya dari saya pada video pengantar kali ini. Saya adalah PNS ya, dosen di kampus PKN STAN, Kementerian Keuangan. Pada saat ini saya sedang mengambil program doktoral. Jadi saya masih kuliah ya, statusnya sekarang sedang mahasiswa di University of Helsinki, Finlandia, dari 2021 dan sampai sekarang. Jadi ini tahun terakhir ya. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa segera menyelesaikan. Dan kompetensi saya itu, saya mulai mengajar sejak tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah ya, 2006. Jadi hampir 15 tahun yang lalu. Topiknya seputar finance, keuangan, economics, accounting, dan sedangkan untuk disertasi saya fokus kepada pensiun fund dan kebijakannya, ya reformasinya. Jadi kurang lebih terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian terkait dengan kebijakan pensiun baik bagi PNS maupun non PNS. Kontak saya ini silakan dicatat ya, dan alamat email saya. Jadi nanti kebijakannya, kalau ada pertanyaan apapun silakan email saya. Dan untuk hal-hal yang sifatnya emergensi, contoh misalnya batas akhir penilaian itu hari ini. Ternyata nilai Bapak Ibu belum keluar dari saya. Silahkan langsung WhatsApp saya. Ya, insya Allah saya akan segera merespon. Kemudian ini penjelasan terkait perkuliahan kita. Jadi kita nanti akan ada 8 sesi. Sesi 1 sampai dengan sesi 7. Di mana pada setiap sesi Bapak Ibu tolong jangan lupa klik absen ya. Klik absen, karena absen itu by system. Yang kedua, setiap sesi akan ada forum diskusi. Jadi Bapak Ibu harus mengirimkan diskusi Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan nanti di sesi 3, 5, dan 7 akan ada tugas tutorial. Jadi di sesi 3 ada tugas tutorial 1, sesi 5 tugas tutorial 2 ya. Dan sesi 7 tugas tutorial 3. Dan nanti juga ada angket evaluasi tutor di sesi 7. Nah, sekarang kita masuk ke jadwal tutorialnya ya. Nah, di sini di jadwal Bapak Ibu bisa melihat contoh nih ya, materi inisiasi diskusi 1 itu mulai tanggal 8 sampai 21 April. Nah, jadi yang saya harapkan nih ya, saya akan menilai pada rentang waktu tersebut, 8 sampai dengan 21. Jadi, kalau sampai sebelum tanggal 21 April, ternyata nilai Bapak Ibu belum keluar, ya, ternyata nilainya belum keluar, tolong jangan komplain. Tapi begitu tanggal 22 April, nilai diskusi 1 belum keluar, segera WhatsApp saya. Ya, Pak David, ini nilai saya belum keluar. Dan kalau WhatsApp saya, tolong disebutkan nama, namanya siapa, kemudian dari kampus apa, dan apa pertanyaannya, ya, atau dari kelas apa. Kenapa? Karena saya ngajar di beberapa kelas, jadi kadang saya suka bingung, ini tanya nggak memperkenalkan diri, gitu ya. Saya nggak tahu ini kelasnya kelas yang mana, begitu. Jadi tolong identifikasi Bapak Ibu sekalian dengan detail. Demikian halnya nanti di sesi diskusi kedua, deadline-nya 28 April. Ya, jadi saya biasanya saya akan merekap semua mahasiswa yang belum dinilai itu di akhir periode penilaian. Jadi misalnya kalau diskusi kedua ya review totalnya nanti di 28 April. Ya, jadi tolong karena kadang-kadang ada mahasiswa yang aduh nilai saya kok belum keluar begitu ya. Cek dulu deadline terakhir pengumpulan tugasnya kapan. Kalau masih belum deadline dan nilainya belum keluar, tolong bersabar. Ya, kecuali sudah deadline, silakan segera WhatsApp saya. Ya. Kemudian, nah, jadi nilai Bapak Ibu sekalian itu 20, 30, 50% ya. 20% dari kehadiran. Dan kehadiran ini tuh by system. Jadi Bapak Ibu harus mengisi ya, mengisi klik submit di setiap kehadiran. Kemudian 30% dari rata-rata nilai diskusi. Dihitung dari nilai diskusi 1 sampai 8 nanti di rata-rata.
Saya biasanya ngasih nilai diskusi itu jarang sekali. Di bawah 70 itu jarang sekali. Rata-rata 70, 80, 90. Bahkan bisa 100 ya. Tapi kalau diskusi biasanya 70 sampai 90. Jadi ya, kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang nilai diskusinya itu 50 misal, nah itu perlu mengevaluasi diri. Biasanya nih ya, yang dapat 50 atau 40 itu yang pertama nyontek biasanya. Ya. Yang kedua, biasanya copy paste dari jawaban temannya. Copy paste persis lah. Jadi yang saya harapkan dari Bapak Ibu ketika memberikan komentar terhadap diskusi, yang pertama original. Ya, jadi nggak usah copy paste dari web apapun, dari buku apapun. Jadi silakan Bapak Ibu pelajari. Nah, dari hasil pelajaran itu disintesis dengan pemikirannya masing-masing dan berikan pendapatnya, pendapat originalnya. Beberapa orang mungkin akan nyebutnya asal bunyi ya, asal bunyi. Akan tetapi kalau saya menyebutkan itu tuh bagian dari experience, bagian dari pengalaman Bapak Ibu sekalian. Karena saya yakin Bapak Ibu banyak yang sudah bekerja, pengalamannya sudah bejibun. Jadi kalau ada suatu pertanyaan diskusi, kaitkan dengan kasus-kasus yang relevan, dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian, dengan teori-teori yang sudah Bapak Ibu baca. Paling cuma 2 paragraf, ya. Dan tolong disebutkan referensinya. Yang referensinya itu kalau bisa referensi akademik. Contohnya, jangan ngambil referensi dari Wikipedia, ambil referensi dari buku, dari jurnal, dari website resmi pemerintah, dan lain-lain. Ya. Yang terakhir, baru 50% dari nilai tugas tutorial. Memang tugas tutorial ini bobotnya paling besar ya. Nah, untuk tugas, biasanya saya memberi nilai itu antara seperti tadi ya, kurang lebih mirip ya, 70 sampai dengan 100. Nah, kalau tugas bisa 100. Kenapa? Karena kalau akuntansi ini kan tugasnya itu seperti matematika ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kalau orang menjawab 4, sudah pasti nilainya 100. Begitu. Ya. Tapi ada juga loh yang dapat nilai tugas 50. Nah, biasanya apa? Kalau tugas 50, biasanya tugasnya salah satunya tugas. Contoh tugas akuntansi, yang disubmit tugas manajemen keuangan. Itu kan salah ya. Saya kalau saya beri nilai 0, Bapak Ibu sudah pasti tidak akan lulus. Jadi biasanya kalau ada yang salah submit gitu, saya kasih nilai 50. Nah, kalau masih dalam periode penilaian, Bapak Ibu bisa appeal, bisa ngirim tugas ulang. Nah, yang repot adalah kalau tugas tersebut sudah melewati periode penilaian. Itu tanggung jawab Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai salah submit tugas. Ya, jangan sampai salah submit tugas. Yang kedua, biasanya kalau tugasnya dapat 50 atau 60 itu kalau nyontek, copy paste. Karena saya kan menilai, saya tahu ya, wah ini jawaban si A, si B kok sama persis. Sampai titik komanya bisa sama persis. Nah, itu tolong dihindari. Ya, baik, demikian perkenalan dari saya pada sesi awal kali ini. Jangan sungkan-sungkan. Ya. Jadi nanti kalau di forum diskusi, sekali lagi saya tidak akan merespon, dan tugas juga saya tidak akan merespon satu persatu, ya, kecuali Bapak Ibu bertanya. Jadi kalau di diskusi Bapak Ibu jelas-jelas bertanya, misalnya Pak David, saya ingin bertanya terkait hal ini, secara tersirat maupun tersurat ya, saya akan berusaha jawab. Tapi kalau Bapak Ibu cuma berkomentar dan tidak mengharapkan respon dari saya juga tidak akan respon. Ya, demikian halnya dengan tugas. Ya, kecuali nih, biasanya tugas yang saya komentari, kalau tugasnya tadi salah kasih jawaban, ya, nyontek, pokoknya yang jelek-jelek lah. Biasanya kalau yang bagus-bagus tidak pernah saya komentari. Yang saya komentari biasanya yang bermasalah. Ya, demikian saya harapkan kerjasama Bapak Ibu sekalian selama 8 pertemuan ke depan. Saya tutup. Selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.